Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan membahas tentang beberapa misteri-misteri yang ada di dunia One Piece. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Langsung aja kalian buka komik One Piece di chapter 608. Di situ kita ngelihat beberapa putri duyung yang cantik-cantik lagi bersantai. Dan di situ juga kita ngelihat adanya kedatangan beberapa bajak laut. Jelas, putri duyung itu tidak merasa terintimidasi atau terancam dengan kedatangan bajak laut. Karena emang mereka udah terbiasa berinteraksi dengan bajak laut. Dan kalian pasti juga udah tahu kalau Pulau Gyojin itu adalah menjadi tempat yang sangat sibuk. Kenapa? Karena orang-orang dari perairan Greenland menuju ke New World itu harus lewatin Pulau Gyojin. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa lewatin Marijoa di atasnya. Kembali lagi ke masalah gambar, kalau kita perhatiin dengan lebih detail, salah satu dari putri duyung itu memakai alat bantu pernafasan yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan snorkeling. Terus snorkeling itu apa sih? Snorkeling itu adalah kegiatan yang biasa dilakuin di laut. Contohnya kayak gini. Nah, gimana? Seru kan? Jadi dalam video itu Dodo Porgas pakai alat ini dan juga alat ini nih. Karena emang Dodo Porgas hobi lah melakukan snorkeling, jadi punya gitu. Dan juga Dodo Porgas sadar bahwa Dodo Porgas hanya manusia biasa, jadi nggak bisa melihat dan juga bernafas dalam air. Otomatis Dodo Porgas butuh alat ini dan juga alat ini nih untuk melihat dan juga sedikit bernafas lah di dalam air. Oke, balik lagi ke cerita. Kalian tahu lah ya, jadi kegunaan dari alat snorkeling itu apa. Dan yang jadi pertanyaan di sini adalah, kenapa putri duyung tersebut memakai alat snorkeling? Padahal udah jelas, dalam cerita One Piece, ras manusia ikan dan putri duyung itu bisa bernafas dan juga melihat di dalam air. Dari sini bisa dipastikan satu hal, yaitu dia bukan salah satu dari putri duyung dan dia juga bukan salah satu dari ras manusia ikan. Terus kalau dia bukan dari ras manusia ikan, dia ras apa? Emang belum bisa dipastikan, tapi kemungkinan besar dia adalah manusia biasa. Kenapa? Karena putri duyung atau ras manusia ikan tidak membutuhkan alat bantu pernafasan ketika berada di dalam air. Terus ngapain dipakai alat snorkelingnya? Gitu loh. Jadi menurut Dodo Porgas, karena dia bukan salah satu dari putri duyung dan juga ras manusia ikan, kemungkinan besar, sekali lagi, kemungkinan besar, dia adalah seorang intelijen. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, berada di pihak mana dia? Apakah salah satu dari Yonko, pasukan revolusi, atau pihak pemerintah dunia? Kalau kita perhatiin dengan lebih detail lagi, itu ada seekor ikan yang menggunakan helm di dekat wanita yang pakai snorkeling itu ya. Dan helm itu kalau kita bicara tentang cocokologi itu kayaknya identik dengan salah satu Yonko. Dan Yonko itu adalah Kaido. Tapi ini hanya cocokologi ya. Jadi boleh jadi wanita itu adalah agen intelijen yang diutus oleh Kaido ke Pulau Gyojin. Kita tahu lah ya, waktu itu Pulau Gyojin masih menjadi wilayah kekuasaannya Big Mom. Dan Pulau Gyojin itu merupakan wilayah yang sangat-sangat strategis. Ya mungkin aja, boleh jadi nih sekarang wanita yang pakai snorkeling itu lagi ada di Pulau Onigashima. Kita nggak tahu siapa dia sebenarnya, apakah dia adalah salah satu karakter penting di One Piece atau karakter biasa, kita nggak ada yang tahu. Karena emang helm yang dipakai ikan itu juga identik dengan ras raksasa di Elbaf. Tapi ya ngapain juga gitu loh, ras raksasa Elbaf itu pergi ke Pulau Gyojin. Apa faedahnya gitu loh. Jadi ya, biarlah waktu yang menjawab misteri ini, oke? Kita lanjutin aja ke pembahasan berikutnya. Oke, kali ini 22 Podcast akan membahas tentang misteri yang berbeda, yaitu tentang Florian Triangle. Jadi, Florian Triangle ini pertama kali disebutkan oleh Nenek Kokoro pada komik One Piece di chapter 435. Tempat ini sangat menyeramkan, tapi mau nggak mau, suka nggak suka,
orang yang mau pergi ke Pulau Manusia Ikan dari Water Seven harus melewati perairan yang satu ini. Di situ Nenek Kokoro juga cerita kalau Florian Triangle ini memiliki kabut yang sangat tebal dan juga gelap. Ada 100 kapal yang menghilang setiap tahunnya. Hilangnya kemana? Ya nggak tahu. Makanya namanya misteri. Perlu dicatat ketika kelompok bajak laut topi jerami itu berada di Florian Triangle, di bulan yang sama ada 18 kapal bajak laut yang menghilang di perairan itu. Itulah alasan kenapa Nenek Kokoro menyatakan bahwa surga atau Pulau Manusia Ikan sulit untuk dijangkau. Oh iya, di sini Dodo Podcast juga nemuin sebuah fakta yang bisa dibilang unik ya, yaitu pada komik One Piece di chapter 435, pada saat Nenek Kokoro bercerita tentang perairan Florian Triangle, kita melihat penampakan kapal yang menyeramkan. Nenek Kokoro juga cerita bahwa di Florian Triangle itu terdapat kapal yang tersesat dan dihuni oleh orang-orang yang sudah mati. Ternyata di komik One Piece di chapter 442 kita melihat penampakan kapal yang sama seperti kapal ketika Nenek Kokoro bercerita tentang Florian Triangle. Dan ternyata kapal itu adalah kapalnya Brock. Dan kalian juga pasti udah tahu kalau sekarang Brock itu penampilannya tinggal tulang, tanpa kulit dan daging. Dan faktanya, Brock juga udah lama tersesat di perairan Florian Triangle itu. Jadi nggak heran kalau ada kabar burung atau desas-desus yang menyatakan bahwa terdapat kapal yang tersesat dan dihuni oleh orang mati di perairan Florian Triangle. Karena emang harusnya Brock itu udah mati, bro. Jadi kesimpulannya adalah cerita Nenek Kokoro tentang kapal yang tersesat yang dihuni oleh orang mati itu adalah kapalnya Brock. Dan orang mati yang dimaksud oleh Nenek Kokoro itu adalah Brock. Yang menurut Dodo Podcast ini fakta yang unik lah ya. Dan kalian juga bisa dapetin fakta-fakta lainnya yang unik-unik juga tentang One Piece di Instagram Dodo Podcast. Makanya jangan lupa follow, bro. Dan kita juga diskusi nanti di situ, oke? Oke, balik lagi ke cerita ya. Pada komik One Piece di chapter 490, kita mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata cerita Nenek Kokoro tentang adanya 100 kapal yang hilang setiap tahunnya sudah menjadi misteri besar selama 10 tahun terakhir. Bahkan sebelum kapal Thriller Bark ada di perairan itu. Dan masih di chapter yang sama kita juga melihat adanya 3 bayangan raksasa yang ada di balik kabut yang tebal. Saat itu Charlotte Lola juga bilang ke anak buahnya kalau dia melihat sesuatu yang bergerak dari balik bayang-bayang kabut yang tebal itu. Dari sini udah bisa dipastikan bahwa yang ada di balik bayang-bayang kabut yang tebal itu adalah makhluk hidup. Dari sini Dodo Podcast menyimpulkan bahwa makhluk hidup yang terlihat di Florian Triangle saat itu adalah pasukan andalannya Kaido yang bernama Numbers. Dan kalau ada yang nanya, "Oh, Dodo Podcast, kalau emang itu adalah pasukan Kaido yang bernama Numbers, kenapa bisa ngebiarin kapal Charlotte Lola lolos begitu aja dan bisa berlayar ke Water Seven? Bukannya anak buahnya Kaido itu barbar ya? Jadi nggak mungkin lah kapal Charlotte Lola dibiarin lolos begitu aja." Tenang bro, tenang. Dua Podcast punya jawabannya. Dan jawabannya ada di komik One Piece di chapter 490. Kalau kita perhatiin dengan baik, saat itu kapal Thriller Bark itu udah nggak ada di perairan Florian Triangle. Wajar dong kalau kapalnya Charlotte Lola dan kawan-kawan ini selamat sampai ke Water Seven. Dan di cover story One Piece di chapter 654, Charlotte Lola bisa ketawa-ketawa bareng sama Mickey sama Moss di salah satu bar yang ada di Water Seven. Dan kalau kita lihat dari ekspresinya Charlotte Lola, itu terlihat dia sama sekali tidak mengalami suatu hal yang buruk ketika akan berlayar ke Water Seven. Karena emang udah jelas, saat itu kapal Thriller Bark udah nggak ada di perairan Florian Triangle. Dia ada di luar. Gitu bro. Yah, begitulah kira-kira jawaban dari Dodo Podcast. Tapi ingat, itu hanya pendapat dari Dodo Podcast. Jadi jangan terlalu dipercaya. Dan kalau kalian emang sependapat Dodo Podcast, syukur. Kalau misalnya memang kita berbeda pendapat,
ya bolehlah di-share pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun Instagram Doro Podcast biar di situ kita bisa diskusi bareng, bro. Oke? Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Doro Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.